من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran akidah akhlak, dan kita masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu kita akan belajar tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama mengetahui rukun iman, yang kedua mengetahui pengertian iman kepada malaikat, yang ketiga mengetahui penciptaan malaikat-malaikat Allah, yang keempat mengetahui 10 malaikat dan tugasnya, yang kelima mengetahui sifat-sifat malaikat-malaikat Allah, dan yang terakhir kita akan mengetahui hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Baik teman-teman, mari kita lanjut aja ke materi pembelajaran. Namun seperti biasa, sebelumnya kita mari bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita akan mengetahui tentang rukun iman. Teman-teman pasti sudah tahu berapa jumlah rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, kita wajib beriman kepada Allah. Yang kedua, kita wajib beriman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, kita wajib beriman kepada para rasul. Yang kelima, kita wajib beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, kita juga wajib beriman kepada qada dan qadar. Nah, kita sekarang akan mendalami materi tentang iman kepada para malaikat Allah. Apa sih pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, kita harus tahu iman itu apa. Iman artinya meyakini sesuatu. Beriman kepada malaikat berarti meyakini adanya malaikat. Siapa malaikat itu? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah membangkang akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu tunduk, patuh pada perintah Allah. Begitu teman-teman, kita telah mengetahui daripada pengertian iman kepada malaikat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 285, Allah berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Rasulullah Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Jadi ayat ini merupakan dasar beriman kepada para malaikat, teman-teman. Oke, sekarang kita akan mengetahui daripada penciptaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur. Nur itu cahaya dan termasuk makhluk gaib. Makhluk gaib itu tidak dapat dilihat, teman-teman. Jadi perbedaan malaikat, jin dan manusia adalah malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Oke, kita lanjut untuk mengenal 10 malaikat-malaikat yang wajib diketahui dan tugasnya. Ya, sebenarnya jumlah semua malaikat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya, karena begitu banyak malaikat. Tetapi yang wajib kita ketahui hanya ada 10 malaikat. Ya, perhatikan ya teman-teman, 10 malaikat itu yaitu 1 malaikat Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya memberikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala ketika datang hari kiamat dan saat kebangkitan. Jadi malaikat ini 3 kali tiupan nanti ya. Dan yang keempat, malaikat
Israil. Tugasnya apa? Mencabut nyawa. Jadi semua nyawa makhluk hidup dicabut oleh yang namanya malaikat Israil. Yang kelima, malaikat Raqib. Raqib itu mencatat semua amal baik manusia sejak akil balik sampai meninggal dunia. Dan yang keenam, malaikat Atid mencatat semua amal buruk manusia sejak akil balik sampai meninggal dunia. Yang ketujuh dan yang kedelapan itu malaikat Mungkar dan malaikat Nakir. Tugasnya sama, menanya manusia yang meninggal di dunia di alamku, yang meninggal dunia di alamku kubur. Jadi ntar di alam kubur semua manusia atau semua manusia yang meninggal akan didatangi oleh dua malaikat ini, yaitu malaikat Mungkar dan malaikat Nakir. Yang kesembilan itu malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Dan yang ke-10 malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Diharapkan teman-teman menghafal 10 malaikat dan juga tugas-tugasnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih sifat-sifat malaikat itu? Yang pertama, malaikat tadi diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua, semua taat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada malaikat yang tidak patuh, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang ketiga, tidak pernah mengingkari Allah dan tidak pernah berbuat dosa. Itu malaikat. Sedangkan manusia ada yang berbuat dosa, namanya juga manusia, ya. Yang keempat itu hanya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, itu malaikat. Yang kelima, utusan yang terpercaya, al-amin, ya. Terus yang selanjutnya diciptakan dengan tugas-tugas tertentu. Ya, tadi tugas-tugasnya sudah kita jelaskan. Yang selanjutnya tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, apalagi bencong atau banci, itu nggak ada malaikat, ya. Jadi nggak berjenis kelamin, teman-teman, malaikat itu. Yang selanjutnya, malaikat itu tidak makan dan juga tidak minum. Jadi tidak pernah makan, tidak pernah minum. Yang selanjutnya, malaikat tidak akan mati sebelum datangnya hari kiamat. Jadi malaikat itu akan mati setelah datangnya hari kiamat. Akan mati juga, tapi setelah datangnya hari kiamat terakhir. Yang paling terakhir tuh yang akan mati itu malaikat pencabut nyawa, malaikat Israil. Yang selanjutnya gaib, tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Oke, itu teman-teman diantara sifat-sifat malaikat Allah. Selanjutnya kita akan mengetahui hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mengetahui keagungan, kebesaran dan kekuasaan Allah sehingga membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengenal kasih sayang Allah dan penjagaan terhadap hamba-hambanya sehingga menambah rasa syukur kepadanya. Jadi diadakannya malaikat itu sebagai penjaga kita, ya teman-teman. Yang ketiga, merasa ketenangan dan tidak terasing di bumi sebab malaikat selalu bersama dan menjaga kita. Yang keempat, menjadi sabar, tegar dan berani dalam memperjuangkan agama. Yang selanjutnya, Allah sebab malaikat selalu membantu membela. Menjadi sabar dan perjuangan agama. Ini selanjutnya, lanjutan yang menjadi sabar. Sebab malaikat selalu membela, membantu dan menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan selalu berusaha menghindari kepercayaan dan keyakinan yang menyesatkan. Itu diantara hikmah yang dapat kita ambil daripada beriman kepada malaikat. Nah, begitu saja teman-teman video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk tugasnya silahkan teman-teman belajar dan baca bukunya di rumah. Tetap semangat belajarnya. Dan juga kerjakan evaluasi yang ada pada buku paketnya. Dan dikumpulkan batas waktunya sampai jam 3 sore. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.